Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ananda Soleh kelas 5A. Perkenalkan, nama Ustazah Bibah. Di sini Ustazah akan menemani Ananda semua untuk belajar matematika selama kelas 5 ini ya. Salam kenal semuanya. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai operasi pecahan ya. Jenis dari operasi pecahan itu ada banyak. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama maupun penyebut yang berbeda. Dan juga kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai operasi pecahan. Tetapi sebelum itu kita pelajari peta konsepnya terlebih dahulu ya. Pecahan itu mencakup operasi pecahan. Nah, operasi pecahan itu jenisnya ada penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda dan perkalian serta pembagian untuk bilangan pecahan dan desimal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian pecahan ya. Sebelumnya, Ananda di kelas 4 sudah mendapatkan materi tentang pecahan ya. Jadi di sini kita hanya mereview sedikit apa itu pengertian pecahan. Misalkan di sini Andi mempunyai satu buah pizza utuh. Lalu, pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, gambarnya menjadi seperti itu ya anak-anak. Nah, pizza yang telah dipotong menjadi 4 bagian tersebut, satu bagian pizzanya dimakan oleh Andi. Jadi, bagian pizza yang dimakan oleh Andi dapat kita tulis dalam bentuk pecahan 1/4, di mana 1 menunjukkan banyaknya bagian pizza yang dimakan oleh Andi, dan 4 menunjukkan banyaknya bagian pizza secara keseluruhan. Selanjutnya 1/4, 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Jangan terbalik ya Ananda. Jadi yang ada di atas per, yaitu 1, disebut pembilang, dan yang ada di bawah per, yaitu 4, sebagai penyebut. Jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, dengan A dan B tidak sama dengan 0. Di sini Ustazah minta maaf ya, Ananda semua, karena tulisan di sini agak sedikit rusak ya. Tetapi itu adalah tulisan tersebut adalah A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, sampai sini sudah paham ya Ananda semua? Sekarang kita lanjutkan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, misalkan kita punya contoh 3/4 ditambah 2/4. Penyelesaiannya 3/4 ditambah 2/4 sama dengan, di sini penyebutnya sudah sama ya, yaitu 4. Sehingga langsung kita tuliskan 4 lalu 3 plus 2. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya langsung. Di mana di sini pembilangnya adalah 3 dan 2. Lalu kita jumlahkan menjadi 5/4. Jadi 3/4 ditambah 2/4 hasilnya adalah 5/4.
Contoh selanjutnya yaitu 4/5 ditambah 3/5 sama dengan. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama yaitu 5, maka langsung kita tuliskan saja penyebutnya yaitu 5. Lalu kita tuliskan pembilangnya 4 ditambah 3, lalu kita jumlahkan sehingga menghasilkan 7/5. Jadi 4/5 ditambah 3/5 hasilnya adalah 7/5. Bagaimana? Mudah ya Ananda? Sekarang kita masuk ke pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Di sini kita punya contoh 3/4 dikurangi 2/4, hasilnya adalah, nah kita lihat penyelesaiannya ya, 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan, nah di sini penyebutnya sudah sama ya, yaitu sama-sama 4, sehingga langsung kita tuliskan untuk hasilnya yaitu penyebutnya 4. Lalu untuk pembilangnya langsung kita kurangkan, 3 sama dengan 1/4. Kenapa di sini pembilangnya langsung dikurangkan? Karena di sini penyebutnya sudah sama yaitu 4, sehingga pembilangnya langsung dikurangkan. Jadi 3/4 dikurangi 2/4 hasilnya adalah 1/4. Selanjutnya kita punya contoh 6/5 dikurangi 3/5 sama dengan, nah lagi-lagi di sini penyebutnya sama ya. Jadi kita tuliskan penyebutnya untuk penyelesaiannya yaitu 5. Lalu karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung kita kurangkan, yaitu 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3/5. Kesimpulannya 6/5 dikurangi 3/5 hasilnya adalah 3/5. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, sekarang sudah paham ya? Nah, sekarang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini kita ilustrasikan ya. Di sini ada Benny dan Edo. Edo membawa buah melon 1/8 bagian, sedangkan Benny membawa melon setengah bagian. Mereka menggabungkan dua melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan dua melon tersebut? Nah, dari situ, dari cerita tersebut, kita bisa tuliskan ya, untuk pecahannya, yaitu setengah bagian melon dibawa oleh Benny. Jadi setengah ditambah 1/8 bagian melon dibawa oleh Edo. Jadi setengah ditambah 1/8 ya. Nah, penjumlahan pecahan hanya dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, contoh di atas tadi itu kan penyebutnya berbeda. Penyebutnya itu 2 dan 8. Jika suatu pecahan yang akan dijumlahkan mempunyai penyebut yang berbeda, maka ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya menjadi sama. Jadi untuk menjumlahkan setengah ditambah 1/8 itu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Nah, contohnya itu yang tadi ya, 1/2 ditambah 1/8.
Penyelesaiannya, yang pertama kita samakan penyebut dengan cara mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, di mana penyebutnya di sini adalah 2 dan 8. Yang pertama kita mencari kelipatan 2. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Dan kelipatan 8 juga sama. Ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 2 dan 8 adalah 8 dan 16 dan seterusnya. Masih ada banyak lagi sebenarnya ya. Nah, kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama antara penyebutnya, yaitu 2 dan 8. Jadi di sini kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuannya adalah 8, 16, dan masih banyak yang lain. Nah, jadi KPK dari 2 dan 8 atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 8 adalah 8. Sehingga kita bisa tuliskan setengah ditambah 1/8 sama dengan 1/2 dikalikan 4. Untuk setengahnya itu agar penyebutnya menjadi 8, maka harus dikalikan dengan 4. Nah, jika penyebut dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Jadi, pecahannya menjadi 2 kali 4 untuk penyebutnya, sedangkan untuk pembilangnya 1 kali 4 ditambah 1/8. Kenapa yang 1/8 itu tidak dikalikan? Karena 1/8 itu pembilangnya sudah 8. Karena bukan pembilang ya, tapi penyebut. Karena penyebutnya sudah 8, jadi kita tidak usah mengalikannya lagi dengan suatu bilangan. Nah, langsung 1 kali 4 itu 4, 2 kali 4 itu 8. Jadi setengah itu senilai dengan 4/8 dan ditambah 1/8. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8, maka pembilangnya langsung dijumlahkan. Jadi 4 plus 1 sama dengan 5. Kesimpulannya, untuk hasil dari setengah ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Nah, paham semuanya? Sekarang Ustazah kasih contoh satu lagi ya, agar lebih paham. Misalkan di sini kita mempunyai 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, yang pertama kita harus lakukan adalah menyamakan penyebut dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebutnya, di mana penyebutnya di sini adalah 3 dan 4. Nah, kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 20, dan seterusnya. Persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan itu artinya adalah kelipatan yang sama dari 3 dan 4. Kita mencari KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi dari kelipatan persekutuan tersebut kita cari yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil adalah 12. Jadi nanti kita akan membuat penyebutnya menjadi 12. Jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 4 ditambah 1 kali 3 per 4 kali 3. Nah, pasti ada yang bingung ya. Kenapa 2 kali 4 per 3 kali 4?
3 kali 4 yaitu karena penyebutnya itu harus dijadikan menjadi 12. Sedangkan 2/3 itu kan penyebutnya ada 3. Jadi agar menjadi 12, maka 3 harus dikalikan dengan 4. Nah, karena penyebutnya dikali 4, maka pembilang atau yang atas juga harus dikalikan 4. Sama halnya dengan yang 1/4. 1/4 itu adalah penyebutnya 4. Untuk menjadikannya 12, maka 4 harus dikalikan dengan 3. Nah, jika penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 8/12 ditambah 3/12. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka bagian pembilangnya langsung kita jumlahkan saja. 8 plus 3, hasilnya adalah 11/12. Sekarang adalah pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Konsepnya sebenarnya sama dengan yang penjumlahan tadi ya. Hanya saja ini adalah pengurangan. Di sini Ustazah mempunyai 4/5 bagian pizza. Nah, pizza tersebut kemudian diberikan kepada Rio setengah bagiannya. Dapatkah kamu menyebutkan berapa sisa bagian pizza yang dimiliki Ustazah? Nah, bisa kita tuliskan pecahannya yaitu 4/5 dikurangi setengah sama dengan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Jika suatu pecahan yang akan dikurangkan mempunyai penyebut yang berbeda, maka ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya menjadi sama. Jadi ini konsepnya sama seperti yang penjumlahan tadi, hanya saja yang berbeda di sini adalah pengurangan ya. Contohnya dari ilustrasi yang tadi ya, yang Ustazah mempunyai 4/5 pizza itu. Nah, jika dituliskan dalam bentuk pecahan, maka 4/5 dikurangi setengah sama dengan penyelesaiannya yang pertama, yaitu kita menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK, di mana penyebutnya di sini adalah 5 dan 2. Kita cari kelipatan 5 terlebih dahulu. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari 5 dan 2 itu adalah 10, 20, dan seterusnya, masih ada banyak lagi. Sehingga KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 2 adalah 10. Sehingga pengurangan dari pecahan tersebut 4/5 dikurangi 1/2 sama dengan 4 kali 2 per 5 kali 2 dikurangi 1 kali 5 per 2 kali 5. Nah, pasti ada yang bertanya kan, kenapa yang 4/5 itu penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan 2? Nah, itu agar penyebutnya menjadi 10, karena KPK dari 5 dan 2 itu adalah 10, maka pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan 2 agar penyebutnya menjadi 10. Nah, sama halnya dengan yang 1/2. 1/2 itu harus kita ubah penyebutnya menjadi 10, maka pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 8/10 dikurangi 5/10. Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengurangkan pembilangnya.
mana pembilangnya adalah 8 dikurangi 5. Hasilnya adalah 3/10. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang ada contoh lagi nih. 4/6 dikurangi 2/4. Penyelesaiannya seperti tadi ya, menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Penyebutnya ada 6 dan 4. Sedangkan kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 4 atau kelipatan yang sama dari 6 dan 4 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya, masih banyak yang lain. Nah, di sini kita mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 4 adalah 12. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan pengurangan dari pecahan dengan penyebut yang berbeda ini, di mana pecahannya adalah 4/6 dikurangi 2/3 sama dengan 4/6. 4 sebagai pembilang dikalikan dengan 2 dan 6 sebagai penyebut dikalikan dengan 2 dikurangi 2 kali 3 per 4 kali 3. Nah, kenapa nih 4/6-nya dikalikan dengan 2 sedangkan 2/4-nya dikalikan dengan 3? Sama seperti tadi ya, karena kita harus menyamakan penyebut. Nah, penyebut di sini harus kita samakan menjadi 12. Nah, 6 itu agar menjadi 12 harus dikalikan dengan 2. Jika penyebutnya dikalikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Sama untuk yang 2/4. Agar 4 bisa menjadi 12, maka 4 tersebut harus dikalikan dengan 3. Maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 8/12 dikurangi 6/12 sama dengan 2/12. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama ya, jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Sebelum kita belajar mengenai pecahan campuran, kita harus tahu dulu apa pecahan biasa itu. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya ada 4/5, di mana 4 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Sama, di sini ada setengah, 1/2, 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya kita punya 4 1/3. Nah, 4 1/3 itu 4 disebut sebagai bilangan bulat dan 1/3-nya disebut pecahan murni. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan menggunakan dua cara. Kita akan belajar dengan cara yang pertama. Nah, cara yang pertama, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu, menyamakan penyebut dari kedua pecahan dan selanjutnya melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Contoh penjumlahannya yaitu 1 1/2 ditambah 2 1/3.
Langkah yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campurannya adalah 1/2. Yang pertama kita harus lakukan adalah mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat. Jadi di sini ada 2 kali 1, lalu hasil perkalian penyebut dan pembilangan. Hasil perkalian penyebut dan bilangan bulat ditambahkan dengan pembilang, di mana pembilangnya yaitu 1. Sehingga dapat kita tuliskan 2 kali 1 plus 1. Itu plus 1 ya, satunya ada di bawah. Harusnya satunya ada di samping plus. Jadi untuk pembilang itu adalah 2 kali 1 plus 1. Untuk penyebutnya per 2. Per 2-nya kita ambil dari penyebut pecahan murninya itu. Pecahan murninya itu kan 1/2. Jadi kita ambil penyebutnya yaitu 2, sedangkan pembilangnya itu adalah 2 kali 1 plus 1. Satunya itu harusnya ada di samping simbol plus ya. Jangan bingung ya, Anda semua. Sama dengan 3/2. 3/2 benar kan ya, 3/2 karena 2 kali 1 itu hasilnya 2 ditambah 1, maka pembilangnya adalah 3. Jadi bentuk pecahan biasa dari 1/2 itu adalah 3/2. Nah, dengan cara yang sama kita dapat mengubah pecahan ini ke pecahan biasa, di mana pecahan campurannya yaitu 2/1/3. Untuk pembilang, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya, yaitu 3 kali 2, lalu ditambahkan dengan pembilangnya, di mana pembilangnya di sini adalah 1 ya. Lalu per 3. 3 karena penyebutnya di sini adalah 3 ya. Nah, sama dengan 3 kali 2 itu hasilnya 6 plus 1/3. Jadi hasilnya adalah 7/3. Nah, maka 1/2 ditambah 2 1/3 itu jika kita rubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya adalah 3/2 ditambah 7/3. Selanjutnya kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah, di sini penyebutnya itu adalah 2 dan 3. Maka kita harus mencari KPK dari 2-nya adalah 6. Cara mencarinya sudah tahu ya Ananda, seperti yang sebelum-sebelumnya itu. Nah, jadi 3/2 7/3 sama dengan, nah karena di sini KPK-nya adalah 6, maka penyebut dari 2 pecahan tersebut harus dijadikan 6. Jadi untuk pecahan yang pertama yaitu 3/2, penyebutnya yaitu 2. Nah, 2 itu harus dijadikan 6. Maka 2 harus dikalikan 3. Nah, jika penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. Sama seperti halnya yang 7/3. Sehingga hasilnya menjadi 9/6 ditambah 14/6. Hasilnya adalah 23/6. Nah, sampai sini udah paham atau belum? Nah, oke, kita lanjutkan. Oke,
Kita lanjutkan ya. Nah, untuk pengurangan pecahan campuran, konsepnya sama dengan penjumlahan pecahan campuran. Materi tersebut akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dan tadi kan ada dua cara untuk penjumlahan dan pengurangan kan ya. Tetapi di sini Ustazah hanya membahas mengenai cara yang pertama. Nah, cara yang kedua akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, semangat belajar Ananda Soleh kelas 5A. Bagaimana mudah bukan? Ustazah harap Ananda semua sudah bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa maupun pecahan campuran ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Kita bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.